Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Ribut Aribudiarti, guru SD Negeri 1 Kebute Jurang, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, kali ini akan memaparkan program sekolah SD Negeri 1 Kebute Jurang 1 tahun ke depan dalam ngemil. Ngaji endingnya hot meal. Bapak Ibu hebat, mengapa saya mengambil program ngemil ini? Berdasarkan data yang diperoleh wali kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, bahwasanya banyak anak-anak kelas tinggi belum khatam Al-Quran. Selain itu, berasal dari suara murid dari kelas 6 yang menginginkan di akhir tahun pembelajaran diadakan perpisahan sekaligus hot meal Quran. Nah, kegiatan ini akan menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik dan non-akademik. Karena dalam kegiatan ini, murid dilatih untuk lancar membaca Al-Quran, sehingga mendukung keterampilan murid dalam pelajaran PAIBP dan non-akademik karena kegiatan hot meal Quran ini berguna untuk siswa sepanjang hayatnya. Adapun tujuan program ngemil ini diantaranya yang pertama, sebagai budaya positif di sekolah atau pembiasaan positif. Yang kedua, menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik dan juga non-akademik. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran murid pentingnya keterampilan membaca Al-Quran sebagai bekal yang berguna sepanjang hayat, sehingga dalam 1 tahun dapat khatam Al-Quran 30 juz. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan sikap mandiri dan aktif murid sehingga ia mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu hebat, adapun langkah, capaian, dan hasil yang diharapkan di tiap tujuan adalah sebagai berikut. Bapak Ibu hebat, tentunya di dalam pengembangan program ngemil ini, tentunya kami membutuhkan kolaborasi dengan berbagai mitra. Nah, adapun untuk struktur programnya, yang pertama adalah mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan kelas. Di antaranya, ketua sebagai controlling target membaca Al-Quran di kelas, sekretaris sebagai pencatat target berapa ayat yang dibaca setiap harinya. Dan yang ketiga, siswa mencatat hasil prestasi sendiri berapa ayat yang ia baca setiap hari dan setiap minggunya pada buku prestasi diri. Adapun untuk mitra, yang pertama saya membutuhkan kolaborasi tentunya bersama kepala sekolah, guru, murid, dan juga masyarakat sekaligus tokoh agama di lingkungan sekitar sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu yang pertama, aset manusia. Di sini sekolah kami memiliki aset murid, guru, kepala sekolah, tokoh agama, dan juga orang tua. Kemudian selain itu kami memiliki aset fisik berupa ruang kelas, aula, dan juga Al-Quran. Untuk modal sosial, kami tentunya berkolaborasi dengan warga sekolah dan juga tokoh agama di lingkungan sekolah. Untuk rencana evaluasi dilaksanakan secara bulanan, tribulanan, dan juga semesteran dengan cara refleksi dengan semua warga sekolah yang terlibat dalam program. Yang pertama, pada 1 bulan pertama, CGP selaku penanggung jawab program akan melakukan survei dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada murid kelas 6
4, dan juga 5. Kemudian, berkolaborasi bersama murid dan semua warga sekolah agar melaksanakan observasi dan wawancara tentang program yang telah berjalan. Berikutnya, berdiskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru dalam penyusunan tindak lanjut. Di dalam merencanakan sebuah program, pasti ada kemungkinan tantangan. Dan bagaimana solusinya? Ya, Bapak Ibu hebat, di dalam program Ngemil saya pastinya mempunyai salah satu tantangan diantaranya. Yang pertama, sulitnya menumbuhkan kesadaran bahwa membaca Al-Quran memiliki peran penting untuk menambah pengetahuan. Bagaimana solusinya? Yaitu memberikan pemahaman dan pendalaman materi tentang Al-Quran bagi kehidupan. Tantangan yang kedua, murid lebih tertarik dengan dunia digital atau gadget. Solusinya, menanamkan budaya positif atau pembiasaan yang mengarah kegiatan murid yang gemar membaca Al-Quran. Tantangan yang ketiga, tidak semua guru dapat diajak berkolaborasi dengan mudah. Perlu proses untuk bisa mengajak mereka untuk bergerak bersama-sama. Bagaimana solusinya? Kita tentunya butuh kesabaran dan sering memberikan pemahaman betapa pentingnya sebuah kolaborasi untuk mewujudkan suatu program. Dan tantangan yang terakhir, konsistensi pelaksanaan program karena kurangnya pengawasan dan peran serta yang baik antara murid dan guru. Maka dari itu diambil solusi adanya refleksi di setiap pelaksanaan, baik itu mingguan, bulanan, dan tahunan sebagai acuan ke depannya. Bapak Ibu hebat, demikian tadi perencanaan program 1 ke 8 di SD Negeri 1 Kebutujuran. Sekian dan terima kasih. Perubahan sekecil apapun pasti membawa dampak yang besar. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.